ombak kok warnanya gitu, seperti salju, putih, seperti neon, terang banget. Pada teriak-teriak, yang udah tahu bertanda-bertanda tsunami itu teriak, tsunami, tsunami. Sekarang aku telah berada di salah satu pantai yang merupakan objek wisata di Pandeglang. Nanti aku akan mewawancarai Bupati Pandeglang mengenai perkembangan ekonomi dan juga pemulihan wisata masyarakat pesisir. Jadi bagaimana pemerintah bisa melakukan pemerataan pembangunan, ya saya berharap Bandara Banten Selatan ini adanya di selatan. Nah kita kan punya warisan dunia yaitu Badak Cula 1, itu UNESCO loh. Saya yakin lah 2022, 2024 ini Pandeglang juga akan menjadi perhatian dunia, saya yakin sekali. Terima kasih sebelumnya sudah bisa memberikan motivasi kepada Pandeglang. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah ya, karena kita belum sehat 100%, tetapi kami punya semangat yang tinggi agar ekonomi kami bangkit di perikanan, di sektor pertanian, di sektor pariwisata itu lumpuh. Dan memang upaya yang kita lakukan sudah maksimal. Pasca tsunami ini kami juga sedang berupaya untuk Geopark Ujung Kulon ini menjadi geopark nasional, dan tahapannya sudah kami lakukan hampir 82%. Ya, kita punya taman bumi namanya geopark itu. Jadi ada kejadian alam, fenomena jenis bebatuan dari laut yang muncul di permukaan itu sangat cantik sekali, dan itu banyak situs-situs dan air terjun yang juga bisa menjadi nilai jual untuk destinasi wisata edukasi dan juga lingkungan. Jadi kami akan buat branding baru yaitu Geopark Ujung Kulon menjadi geopark nasional. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi minat khusus untuk para peneliti, wisatawan mancanegara untuk bisa melihat keindahan panorama bentang alam di Kabupaten Pandeglang. Dan tentunya insya Allah kalau sudah menjadi geopark nasional, tentunya pemerintah pusat, beberapa kementerian juga akan mengeroyok untuk bisa menurunkan program-programnya sehingga bangkit kembali PKEK dan juga geopark nasional. Oke, kalau untuk dari sektor pariwisata yang sekarang masih unggul tuh dari apa sih selain yang nantinya akan ada geopark itu? Ya. Dan berapa sih anggarannya untuk PAD sendiri? Ya, kalau PAD selama saya 4 tahun, 2016 itu saya dengan Pak Tanto 100 miliar. Dan selama 3 tahun setengah ini sudah mencapai 230 miliar kurang lebih gitu. Jadi hampir 150%, sehingga kami sih sangat optimis untuk bisa membangkitkan di sektor 3 core bisnis kami, yaitu agrowisata tadi, agrobisnis, maritim bisnisnya perikanan, ya walaupun sedang lumpuh, dan juga tadi wisata bisnis, itu core bisnis kami 3 di perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kami berharap tidak ada disparitas ya, ketimpangan antara Banten Utara yaitu Tangerang dan sekitarnya kota dengan Banten Selatan yang tertinggalkan. Notabene kita sudah menjadi keluarga besar Provinsi Banten. Saya berharap banyak kepada Bapak Gubernur untuk bisa mengusulkan Bandara Banten Selatan yaitu di Pandeglang agar bisa match. Nah, kalau di sana sudah bottleneck ya, sudah crowded gitu, kita bisa beralih ke Banten Selatan yaitu di Pandeglang sehingga ada 5-6 kabupaten bisa melakukan penerbangan melalui bandara yang ada di selatan. Masyarakatnya sejahtera dengan sendirinya apabila ada aksesibilitas proyek strategis nasional bandara. Tentu seluruhnya para wisatawan asing yang mau ke Ujung Kulon itu akan ngantri karena cantik sekali panoramanya. Ada Pulau Panaitan yang tempat surfingnya kelasnya kelas dunia, tetapi aksesnya belum ada. Siapa yang mau ke sini? Ya, kalau Serang kan daerah lintasan sehingga orang bisa ke mall, ke mos ya,
dan lain sebagainya, jajan dulu, oleh-oleh dulu di Serang, baru ke Pandeglang. Pandeglang nggak kedapatan apa-apa. Nah, jadi juga investor belum bisa membuat mall ke sini, pikir mereka ya daya beli masyarakatnya masih kecil. Jadi kami banyak mengajak media ya dan juga para aktivis LSM untuk bisa membantu kami bersuara ke pusat, sehingga pusat meyakinkan bahwa kondusif Pandeglang, kompak masyarakatnya, punya daya saing sehingga menjadi perhatian tidak hanya nasional tapi juga dunia begitu. Karena kita kan punya warisan dunia yaitu Badak Cula 1, itu UNESCO loh yang menetapkan tahun 92. Nah, harapan kami pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga bisa dong anak cucu kita semua bisa lihat Badak Cula 1 begitu. Karena selama ini hanya ikonnya aja punya Pemda, badaknya kemana? Nah, insya Allah di 2021 ini badak bisa dilihat oleh anak cucu dan peneliti-peneliti, para wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kita kan berbagi tugas ya, pemerintah pusat yaitu kewenangannya Kementerian Lingkungan Hidup. Dulu saya alumni Komisi 4 DPR RI, jadi mitra kami Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang itu domainnya mereka. Dan saya berharap mereka tidak terganggu ya, tidak stres dengan adanya pembangunan di sana. Malah kita akan menangkar ya, ada penangkaran badak bercula 1 tuh minimal 4. Jadi bisa melihat tingkah laku sehari-hari badak. Sementara teman-temannya tetap dilepas di hutan lepas yang sudah ada video trapnya, bisa melihat kegiatan-kegiatan mereka, tapak tilas dan lain sebagainya. Jadi kami pun tidak mau binatang langka ini punah, malah kami akan lindungi. Tetapi kan juga anak-anak kita juga ada yang para peneliti ingin lihat bagaimana kehidupan badak. Karena badak Jawa ini beda dengan badak yang ada di Waikambas, Lampung. Kalau Waikambas kan coklat ya seperti kerbau. Kalau Badak Cula 1 di Pandeglang ini kayak mozaik gitu, kayak baju perang zaman dulu ya, keren lah gitu. Nah itu kan perlu juga menjadi edukasi bagi anak cucu kita dan juga para peneliti, para wisatawan mancanegara. Dan saya yakin lah 2022, 2024 ini Pandeglang juga akan menjadi perhatian dunia. Saya yakin sekali. Karena aksesibilitasnya, proyek strategis nasionalnya sudah mulai meluncur ke Pandeglang. Pilkada nih. Iya. Pertama nih strateginya apa? Apalagi sekarang katanya vokalis Jamrut Krisyanto akan mencalonkan diri. Iya. Gimana Ibu? Iya, jadi kan setiap orang ya memiliki hak ya untuk bisa ya ikut kontestasi demokrasi melalui pilkada. Jadi itu hak asasi mereka semua, dan setiap yang mencalonkan diri tentunya menjadi kompetitor yang juga kami perhitungkan, karena tidak mungkin ya melihat sebelah mata, karena kita juga punya visi misi tentunya menjual program. Nah, kami akan menjual program-program yang selama ini kami sudah lakukan dan yang belum selesai kami lakukan tentunya juga harus kami sampaikan. Jadi kami apresiasi teman-teman semua yang ingin mencalonkan sebagai calon bupati, yang mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berkolaborasi membangun Pandeglang ke depan.